Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam ibadah renungan pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita bernyanyi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami boleh beribadah pada saat ini ya Tuhan, di pagi hari yang cerah ini. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami, supaya kami beroleh pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Roma pasal 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17 saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingkah makanan bagi kita? Tentu jawabannya penting. Pentingkah minuman bagi kita? Tentu kita juga menjawab penting. Karena kita tahu makanan dan minuman berguna untuk kesehatan tubuh kita. Agar kita tidak sakit, agar kita boleh bekerja, agar kita boleh melakukan aktivitas kita dengan keadaan tubuh yang sehat. Tetapi yang mau kita lihat di sini ialah bukan hanya soal makanan dan minuman. Yang mau kita lihat ialah bagaimana kerajaan Allah mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yang terutama dan yang lebih penting untuk memahami ialah bagaimana kebenaran, bagaimana damai sejahtera dan sukacita ada dalam hidup kita. Sehingga pemahaman kita bukan lagi bagaimana kerajaan Allah itu apakah mengenai soal makanan dan minuman, bukan lagi. Tetapi bagaimana kita bisa hidup. Kita bisa hidup benar. Kita bisa hidup dengan penuh kedamaian. Kita bisa hidup dengan penuh sukacita. Sebagai orang Kristen yang mempercayai Kristus. Oleh karena itu dalam kehidupan kita perlu kita pahami ketiga hal tersebut mengenai yang pertama, orang yang hidup dalam
kebenaran adalah orang yang berperilaku sesuai dengan kehendak Allah. Baik setiap kata yang diucapkan, yang ada di pikiran, perasaan, dan kelakuannya. Jadi orang yang hidup yang benar, orang yang hidupnya benar adalah mereka yang mengetahui bagaimana mereka berperilaku yang baik, bagaimana mereka bertutur kata yang lembut, bagaimana pikiran-pikiran yang baik, bagaimana mereka mempunyai perasaan senasib, sepenanggungan dengan orang lain. Bukan lagi membuli, bukan lagi merendahkan orang lain. Karena orang yang hidupnya benar akan tampak dari sikap dan kelakuannya. Jadi kebenaran yang dimaksudkan di sini ialah didasarkan pada moral atau kesucian Allah sendiri. Yang kedua yang mau kita lihat ialah orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang yang memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera menunjukkan suasana jiwa yang positif. Saat kita hidup dalam pikiran yang positif, maka kehadiran Tuhan yang diwakilkan oleh Roh Kudus membuat segala tindakan kita menjadi lebih baik. Orang yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera, mereka akan menunjukkan bagaimana suasana jiwa yang positif, bagaimana berpikir yang positif. Sehingga apa yang dipikirkan, hal positif yang dipikirkan, itulah yang dilakukan dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa hidup dalam kedamaian. Hidup damai disalurkan kepada orang lain. Demikianlah kita yang juga bagaimana kita agar bisa hidup dalam kebenaran. Hidup melalui sikap dan moral yang baik. Hidup menjadi pembawa kedamaian di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas masyarakat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bahkan di negara kita. Kita menjadi pembawa damai. Kita tanggalkan perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku yang membuat keributan, yang merusakkan, yang meresahkan hati orang lain. Jadi kita bisa menjadi pembawa damai. Kita bisa menegakkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita melakukan tindakan yang baik, berarti kita melakukan segala pekerjaan kita dengan sukacita. Poin yang ketiga ialah sukacita. Bagaimana agar hidup kita penuh dengan sukacita? Bagaimana supaya setiap kehidupan kita mensyukurinya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terkadang ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika kita mendapatkan pekerjaan yang baik, ketika kita mampu meraih cita-cita kita, kita melupakan Tuhan. Bahkan kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Oleh karena itu kita diingatkan melalui renungan kita bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itulah yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Kita menjadi pembawa kebenaran, kita menjadi orang yang hidupnya penuh dengan kedamaian. Kita juga selalu bersukacita, jangan bersungut-sungut. Lakukanlah apa yang kita lakukan. Syukurilah apa yang kita miliki saat ini. Ketiga hal inilah yang kita dapatkan
di dalam melalui Roh Kudus. Di dalam Tuhan kita bisa mendapatkannya. Karena Tuhanlah yang senantiasa menuntun kita dan mengarahkan kita menjalani hidup dalam kebenaran, hidup dalam kedamaian, hidup dalam sukacita yang penuh. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan roh-Nya kepada kita semua. Sehingga kita boleh hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menolong kami, memampukan kami supaya kami boleh hidup dalam kebenaran. Kami boleh hidup dengan kedamaian. Kami boleh hidup dengan penuh sukacita yang daripada Engkau. Bapa dalam surga, ajari kami Tuhan untuk kami boleh melakukan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, dalam satu hari ini kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.